Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Alhamdulillah. Betapa makbulnya doa orang Teluk Nilau. Matahari sedang bersembunyi di balik awan. Jawabannya so sweet. Apa kabar semua jamaah, sehat? Badan sehat? Hati sehat? Pikiran sehat? Kantong? Mantap. Alhamdulillahi Rabbil. Kalau Tuhan memakan rambai, jangan dimakan dengan bijinya. Yang sebelah kanan jangan melambai. Nanti saya akan ke sana. Nanti saya ke sana. Udah agak-agak mau balik pun saya. Masya Allah. Padat sampai tak bisa duduk. Luar biasa Teluk Nilau ini. Allahu Akbar. Safari keliling Jambi dari mulai Kerinci sampailah ke Teluk Nilau. Saking banyaknya tak ingat, inilah tabligh akbar yang paling padat. Mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat barokahnya ke Teluk Nilau. Tema kita merajut ukhuwah, menggapai berkah. Berkah baru turun kalau kita menjaga ukhuwah. Betul? Saya sebetulnya sedang menunjukkan gambar waktu masih muda. Allahu Akbar. Bersama Ustadz Dahrizal Dahlan LC, kakak kelas saya di Mesir, hadir juga bersama kita pada kesempatan yang baik dan mulia ini Al-Mukarram Tuan Guru Solahuddin, pimpinan Pondok Pesantren Kumpe Darut Tauhid. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, barokah. Amin. Rombongan kami Haji Robert tak dapat disebutkan satu persatu. Kalau saya sebutkan ini bisa azan maghrib baru selesai. Bapak Bupati ataupun yang mewakili Bapak Camat, Ketua Majelis Ulama Indonesia, hadirin hadirat, mukminin mukminat, muslimin muslimat yang belum berbini dan belum bersunat, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ada sahabat Nabi yang datang dari kota Makkah Al-Mukarramah, namanya Al-Muhajirin. Ada sahabat Nabi yang menunggu di Madinah Al-Munawwarah, namanya Ansor. Ada sahabat Nabi yang tidur di atas tempat tidur Nabi waktu malam hijrah, namanya Sayyidina Ali. Yang tak bisa menjawab, pura-pura gerakkan aja mulut. Ada sahabat Nabi yang pindah dari kota Makkah ke Madinah, namanya Muhajirin. Ada sahabat Nabi yang menunggu di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, namanya sahabat Ansar. Ada yang tidur di tempat tidur Nabi, namanya Sayyidina Ali. Ada yang mengawal sampai ke atas Jabal Sur, tempat hijrah, transit 3 hari 3 malam, namanya Sayyidina Abu. Pokoknya tak Abu Bakar, tak Abu Hurairah, pokoknya Abu lah. Abu Bakar Siddiq. Ada yang mengantar makanan, seorang perempuan yang berjasa luar biasa, naik ke atas, namanya Asma. Siapa namanya? Asma. Bukan Asma, Asma sesak napas. Ada yang menjaga, pura-pura mengembala kambing, memata-matai, takut musuh datang mengejar naik ke atas, namanya Amir bin Fuhairah. Ada yang menunjukkan jalan karena tidak bisa menempuh jalan biasa, jalan biasa dilewati nanti ditangkap oleh musyrik kafir jahiliyah Quraisy, maka ditunjukkan jalan khusus, namanya Abdullah bin Uraikid. Ada yang membawa berita hiruk pikuk, Nabi hilang, Abu Bakar tak kemana, berita ini dibawa oleh Abdullah. Ini yang disebut dengan merajut ukhuwah. Begitu juga tabligh akbar hari ini. Ini bisa terwujud karena masyarakat Teluk Nilau merajut ukhuwah dengan baik. Betul? Ada anak-anak muda yang luar biasa, namanya biker subuhan. Ustaz tahu dari mana? Itu gambarnya.
itu lambang baik tersubuhan. Itu anak muda yang naik motor subuh-subuh. Kenapa hitam? Gelap, belum nampak matahari. Tapi mereka subuh aja, zuhur tak sembahyang. Sedangkan subuh saja mereka datang, apalagi zuhur, subuh aja mata belum terbuka mereka bangun dengan semangatnya datang ke Masjid Sabilul Huda. Betul? Ada remaja Masjid Sabilul Huda, ada donatur-donatur, ada masyarakat yang mengawal Ustaz Abdul Somad kanan dan kiri, ada TNI, ada Polri, ada abang adik Banser, semua yang berkontribusi sehingga terwujudnya acara ini, semuanya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ibu-ibu ini apalah perannya? Kalau tak ada ibu-ibu ini, tak mungkin bapak-bapak ini datang. Betul? Anak-anaknya apa perannya? Mengamankan pagar besi supaya tak tumbang. Tengok, saking kusuk ini. Tak peduli mereka apapun yang terjadi, yang penting duduk santai. Hai guys. Itulah calon pemimpin masa depan. Calon gubernur Jambi, calon panglima TNI, calon Kapolri, calon Presiden Republik Indonesia. Kalau anak muda yang tumbuh dalam pengajian, cinta kepada masjid, cinta habaib dan cinta ulama, Indonesia tetap NKRI, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Siap jaga ukhuwah, siap jaga persatuan, siap jaga NKRI, siap jaga ulama. Takbir. Ini Ustadz ini ceramah apa marah-marah? Saya nih suaranya lembut, tapi sound sistemnya mantap. Kalau tak percaya, kita tes suara lembut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Suara keras bisa, suara lembut bisa, berbisik lebih bisa. Siapa yang berbisik? Itulah tadi yang tak hafal syair tapi ikut dia berselawat. Itu namanya salawat lip sync. Jadi kalau salawat lip sync ini tak ada pahalanya Pak Ustadz. Man salaka tariqan, siapa yang berjalan dari rumah ke tempat majlis taklim, yaltamisu fihi ilman, di jalan itu dia mendapatkan ilmu, mencari ilmu, mengamalkan ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dimudahkan Allah jalannya menuju surga. Yang datang dari rumah dengan niat baik menuntut ilmu, man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar dari rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, dia sama macam orang yang berjihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia balik pulang ke rumah. Yang penting jaga ukhuwah. Ukhuwah itu apa artinya Pak Ustaz? Yang di dalam nasi ada air-air itu kuah. Ukhuwah ini bahasa kitanya persaudaraan. Ada di sini orang Melayu? Ada orang Jawa? Pripun kabare apik? Insyaallah sing melu acara iki padha kabeh mlebu nang surga. Ada orang Mandailing, orang Batak? Ya dua lah kita sesudena. Ada di sini orang Aceh?
Puhaba. Ada di sini orang Makassar. Agak Kareba, baji-baji. Ada di sini orang Cina. Ayah, cincai-cincai mah. Apapun sukunya, apapun bahasanya, apapun warna kulitnya, kita adalah makhluk ciptaan Nabi yang membawa risalah adalah Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Sebelum matahari terbit, sebelum nampak menyingsing, sebelum mata terbuka, dua nama itu yang kita dengar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita selamat karena dua nama itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Selama dia bersyahadat, apapun sukunya, apapun bahasanya, bagaimanapun bentuk wajahnya, dia adalah saudara kita seagama Islam. Bagaimana kalau dia tak Islam? Bagaimana kalau dia tidak seagama? Bagaimana kalau tidak seakidah? Dia tidak sama-sama Islam. Dia adalah saudara kita sebangsa dan setanah air. Wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum. Untukmu agamamu, untukku agamaku. La ikraha fiddin. Tapi kalau sudah Islam, kalau sudah bersyahadat, kalau sudah seagama, wajib melaksanakan sholat di masjid. Ini masjid kosong. Kenapa masjid kosong? Semuanya keluar masjid. Kenapa masjid tak diisi? Karena kalau masjid diisi meletup masjid Sabilul Huda. Ini nampaknya masjid 5 tahun ke depan mesti dilebarkan sampai kemari. Betul? Kalau lebar-lebar siapa yang ngisi Pak Ustadz? Ini kan ramai ini karena pemain naturalisasi. Pemain intinya kan cuma satu Pak Ustadz. Dia muazin, dia imam, dia makmum, dia qomat, dia yang bersihkan masjid. Ini tidak terjadi di Teluk Nilau. Betul? Betul. Di Teluk Nilau ini orangnya rajin sholat berjamaah. Betul? Kalau tak percaya tengok subuh besok. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita jaga persatuan, kalau tidak ada ukhuwah, tak mungkin bisa terwujud tabligh akbar. Dan orang Teluk Nilau tidak ingin menampilkan diri. Gara-gara sayalah maka tabligh akbar Ustaz Somad itu bisa datang. Gara-gara sayalah maka bisa terwujud. Mereka orangnya rendah hati, tawaduk, tidak kena penyakit sum'ah dan riya. Betul? Buktinya apa? Buktinya yang tampil di depan hanya 3 orang. Yang pertama qori, yang kedua protokol, yang ketiga sambutan panitia. Tak ada dipanggil. Berikut ini mari kita dengarkan yang memasang umbul-umbul dan tenda. Padahal mereka lah yang berjasa sehingga Ustadz Abdul Somad bisa tegak berdiri. Luar biasa suburnya Teluk Nilau. Tunggu, tepuk tangannya, tahan dulu. Luar biasa suburnya Teluk Nilau. Sudah lama. Kalau Tuan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa kawan dan teman. Lupa pula bang. Kalau Tuan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa kawan-kawan. Sudah lama Ustadz Somad tausiah, baru inilah menengok bunga naik ke atas pentas. Kalau Tuan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa koper dan tas. Sudah lama Ustadz Somad ceramah, baru inilah bunga naik ke atas pentas. Bisa disulap mereka, bunga ditumbuh ke atas. Oh, bunga plastik. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ditanya apakah orang Teluk Nilau bisa membuat acara besar? Bisa. Sudah terbukti? Nih buktinya hari ini. Ambil gambar dari atas, pakai drone, tunjukkan kepada orang saudaraku yang sedang merantau dari Sabang sampai Papua. Nih orang Teluk Nilau bisa buat tabligh akbar tanpa kursi, duduk di lantai, berdiri di jalan.
Kalau ada orang buat acara, duitnya banyak, karena pakai anggaran biasa, semua orang bisa. Berapa lama persiapan membuat acara nih Pak Haji? 3 hari selesai. Ke depan buat lagi acara. Siap membuat acara menyambut tahun baru Hijrah? Ya. Udah lewat. Habis Muharram, Safar, Rabiul Awal. Siap membuat acara Maulid Nabi? Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab. Siap membuat acara Isra Mi'raj? Rajab, Sya'ban. Siap membuat acara Nisfu Sya'ban? Sya'ban, Ramadan. Siap membuat acara Nuzul Quran? Ramadan, Syawal. Siap membuat acara halal bihalal? Hari-hari besar Islam diisi dengan pengajian seperti ini, maka yang mabuk-mabuk, yang sakau-sakau paling tidak berhenti waktu pengajian. Bro, gimana? Mabuk kita, pakai sabu kita, pakai narkoba kita, pakai ganja kita. Stop, ada pengajian. Nanti habis ngaji baru kita teruskan. Anak-anak muda semuanya berkumpul, tumpah ruah. Yang tua-tua yang tak kuat naik ke atas atap, menengok aja. Saudara yang dimuliakan Allah, ada yang tua Abu Bakar Siddiq, ada anak muda gagah perkasa Sayyidina Ali, ada anak muda yang luar biasa Umar bin Khattab, ada orang kaya Utsman bin Affan, ada perempuan yang banyak hartanya Khadijah Al-Kubra, ada perempuan yang cerdas otaknya Sayyidatuna Aisyah Ar-Ridha. Ibu, bapak tinggal pikirkan mau masuk kelompok yang mana. Aku orang kaya, banyak harta, Utsman bin Affan. Aku anak muda, otak cerdas, Ali bin Abi Thalib. Aku anak muda, berotot gagah perkasa, Umar bin Khattab. Aku perempuan, duitku banyak, Khadijah Al-Kubra. Aku perempuan, otakku cerdas, Aisyah Ar-Ridha. Aku nih Pak Ustadz, aku masuk kelompok mana? Aku nih sudah tua, mabuk, bodoh, miskin, melarat. Oh, ada tempatnya. Di mana? Neraka jahanam. Yang tua jangan putus asa, yang muda jangan terlalu bangga, karena kalau malaikat maut datang tidak menengok akte kelahiran. Betul? Ini banyak anak muda petantang-petenteng. Aku nih mati masih lama lagi, minum kopi mati. Yang tua, yang udah diponis dokter, bapak jangan pergi jauh-jauh ya Pak. Kenapa Pak dokter? Nanti jenazahnya Pak yang ngurus. Diponis katanya 3 bulan lagi mati, sudah 3 tahun tak mati-mati. Kalau tidak, kata Allah, tidak akan mati. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Yang sakit jangan putus asa, yang sehat jangan bangga, karena kalau malaikat maut mencabut nyawa, habis jogging pun orang mati, habis olahraga pun orang mati. Betul? Yang terbujur kaku di rumah sakit, yang sudah diponis dokter, sampai sekarang malah sehat walafiat, hadir ke pengajian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rajut ukhuwah, maka turunlah barokah, barokah, barokah. Turun keberkahan di Teluk Nilau pada hari yang penuh dengan kebaikan-kebaikan ini. Semua ada orang di belakang. Masya Allah, tabarakallah. Kata Pak Polisi, biar nampak, soalnya belakang sudah mau mengamuk. Yang saya pikirkan ini sekarang cuma lah baliknya nanti. Aman, aman kata Pak Kapolres, kata Pak Kapolsek aman, kata Pak TNI aman, kata abang-abang Banser aman. Entah apa yang aman. Aman semuanya insya Allah. Ini orang baik-baik. Teluk Nilau ini negeri yang aman atau negeri yang sarang penyamut? Aman. Kalau memang aman, kenapa mesti dipasang pagar? Kalau memang aman, kenapa mesti dikawal? Kalau memang aman, kenapa mesti dibuat pentasnya tinggi? Karena semua ini orang sedang jatuh cinta. Orang jatuh cinta matanya buta. Dia tak tahu Ustadz Somad kurus.
ditariknya tangan hampir tanggal tadi di bawah. Itulah maka diamankan. Ini mesti dikasih menjawab, kalau tidak nanti bingung menjawabnya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama jaga ukhuwah. Saya kasih waktu ke sini 20 menit, ke depan 20 menit, kemari 20 menit. Cukup? Yang pertama, 3 cuman isi ceramah Abdul Somad. Yang pertama, jaga ukhuwah. Silakan kau mau jadi orang kaya, Utsman bin Affan. Silakan jadi perempuan yang cerdas, Aisyah Ar-Ridha. Silakan menjadi perempuan yang kaya raya, Khadijah Al-Kubra. Silakan menjadi anak muda yang gagah perkasa, Umar bin Khattab. Yang penting bekerja sama demi izzah kuatnya Islam. Allahu Akbar. Mereka sambutlah kedatangan Nabi Muhammad. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da' ayyuhal mab'usu fina ji'ta bil amril muta' ji'ta syaraftal madinah marhaban ya khairada. Siap jaga persatuan? Siap jaga kesatuan? Siap menjaga Teluk Nilau sampai hari kiamat? Sekali la ilaha illallah, tetap la ilaha illallah sampai kematian datang dalam keadaan husnul khatimah. Berikut Ustadz Somad menghadap ke arah kanan. Mohon maaf Tuan Guru, mohon maaf Pak Kapolres, Pak Kapolsek, Bapak dan Ramil, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kenapa lah Ustadz Somad ini kemari? Rupanya mendekat ke kipas angin. Apa kabar semua jamaah? Pesan yang pertama, jaga persatuan. Yang kedua, di mana kita jaga persatuan? Kita jaga berawal dari masjid. Kalau mau jaga persatuan, sholat berjamaah, subuh datang, zuhur kenapa tak datang? Mentang-mentang baik kersubuhan. Subuh datang, zuhur datang, maghrib datang, isya datang, asar datang. Orang yang sholat berjamaah di masjid, insya Allah mendapatkan naungan di padang mahsyar. Ketika waktu itu tidak ada atap, waktu itu tidak ada tenda, sab'atun yudhilluhumullah, 7 golongan mendapatkan naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh. Hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya adalah syabun nasha'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Kalau mau melihat anak muda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah, lihatlah di Teluk Nilau. Allahu Akbar. Ini kalau saya tengok wajahnya ini lebih banyak anak muda daripada orang tua. Orang tua tak sanggup tegak berdiri lama-lama. Yang orang tua diam-diam di rumah mendengarkan pengajian. Yang muda-muda tegak berdiri, kamera menyala luar biasa, tak hidup tak tidak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allahumma aslih sababal muslimin. Jaga anak muda ini dari narkoba. Jaga anak muda ini dari zina. Jaga anak muda ini dari LGBT. Jaga anak muda ini dari aliran sesat. Yang anak muda gabungkan diri dengan biker subuhan. Siap. Anak muda gabungkan diri dengan remaja Masjid Sabilul Huda. Siap. Jangan hijrah sendirian. Jangan hijrah sendirian. Jangan hijrah sendirian. Sedangkan zombie aja rame-rame. Masa anak muda sendirian? Yang sendirian itu jomblo. Mudah-mudahan yang jomblo segera dapat jodoh insya Allah. Lambaikan tangan ke atas kamera, kita bersolawat bersama-sama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Turunkan tangannya, nanti ketiak basah. Kamera pun sudah hilang tak kemana. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita jaga persatuan di masjid. Ada pengajian khusus untuk ibu-ibu, pengajian khusus untuk mak-mak radikal garis keras. Pengajiannya sore Jumat, sholat asar berjamaah. Ibu-ibu siap sholat asar berjamaah. Habis sholat asar baca ya Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, tanzilal azizir rahim. Membaca Yasinnya begitu, Bu. Siap baca Yasin pelan-pelan. Karena di tempat saya banyak orang baca Yasin cepat-cepat, tahap yang mau dikejar macam dikejar anjing gila. Turjaun, fayakun, macam dapat gorengan panas. Siap baca Yasin pelan-pelan, pakai idgham, ikhfa, gunnah, qalqalah bila gunnah dengan tajwid dan tahsin. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, tanzilal azizir rahim. Siap baca Yasin pelan-pelan. La tuqra'u fi amrin asirin. Kalau surat Yasin itu dibacakan pada perkara yang susah, susah punya anak, susah melahirkan, susah rezeki, illa yassarahullah, maka dimudahkan Allah. Ustaz Somad tolong datang ke rumah sakit ruang ICU. Ada apa? Ada orang tak mati-mati. Begitu saya sampai bacakan Yasin, selesai pulang, alhamdulillah Pak Ustaz sudah innalillah. Inilah ibu nih, orang mati ketawa pula. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk ibu-ibunya pengajiannya sore habis asar. Jumat yang pertama akidah, wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Hari Jumat yang kedua fikih, supaya tahu dia mandi wajib, supaya tahu dia mandi istihadah, supaya tahu dia mandi haid, supaya bisa dia membedakan mana haid, mana nifas, mana istihadah, supaya tahu dia mana darah jerawat, mana darah bisul, mana darah haid, mana darah penyakit, mana darah melahirkan. Kalau tidak, anak-anak kita ini tidak baik, maka perempuannya mesti baik. An-nisa imadul bilad, perempuan ini tiang negara. Idza salahatil bilad, kalau perempuannya baik, negara Indonesia akan tetap menjadi negeri yang baik. Amin. Tapi kalau sudah perempuannya error, kacau balau, rambutnya 3 warna merah, kuning, kelabu, kukunya hitam di atas black kutek, di bawah black daki, hancur dunia persilatan. Betul? Kenapa tabligh akbar ini bisa ramai meriah? Karena ada ibu-ibu yang baik-baik datang memeriahkan ini semua. Betul? Walaupun matanya tak lagi menengok Ustaz Somad karena heboh oleh kamera. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Jumat yang pertama akidah, Jumat yang kedua fikih, Jumat yang ketiga akhlak, Jumat yang keempat tahsin tajwid, memperbaiki bacaan supaya jangan sampai dilaknat Allah. Rubbatalil Quran wal Quranu yal'anu. Berapa banyak orang yang baca Quran dilaknat oleh Quran karena tak betul baca Quran.
Alhamdulillah Pak Ustaz, saya nggak pernah salah baca Quran. Kenapa gitu? Karena nggak pernah baca Quran. Lebih baik pernah salah daripada nggak pernah baca sama sekali. Betul? Yang betul-betul mau betulkan bacaan, datang ke guru mengaji. Ada guru mengaji kita di Masjid Sabilul Huda? Ada. Dari maghrib ke isya ada mengaji anak-anak? Mulai ragu. Kalau tidak ada anak-anak mengaji di Sabilul Huda, panggil adik-adik mahasiswa yang baru saja tamat kuliah di Jambi, iuran untuk membayarkan gajinya. Mungkin dia mau nikah, mungkin dia mau minang anak gadis, bukakan sekolah. Ini tanah lapang bisa untuk buat kelas. Ada MDA, sore dia mengajar MDA, malam dia mengajar mengaji dari maghrib ke isya. Alif 2 di depan, alif 2 di bawah, alif 2 di depan, on. Alif di TA, alif di bawah, alif depan, u, a, i, u. Yang ketawa berarti udah tua. Karena orang sekarang mengaji tidak pakai itu. Mengaji sekarang pakai ikro, a, bataba, batata, batasa, pasaba. Betul. Masih teringat waktu kecil belajar mengaji, pergi ke surau jam 6 sore pakai obor karena belum ada PLN listrik masuk desa. Sore-sore sudah bawa obor pakai minyak, lari-lari pakai sarung, membawa ikro, membawa alim bata. Lalu sampai ke surau mengaji, balik dari mengaji kaji tak dapat, bulu hidung hitam. Datang emak membawakan rotan ke guru mengaji. Ai Ustadz, ai Tuan Guru, ai Buya, tolong ajarkan anakku alif bata. Guru alif bata yang mengajar Abdul Somad 40 tahun yang lalu, itulah yang dapatkan aliran pahala. Dimanapun Ustadz Somad ceramah sampai ke Teluk Nilau, pahalanya mengalir sampai hari kiamat. Jangan sepelekan guru mengaji, jangan remehkan guru mengaji. Bapak kepala rumah tangga, ibu rumah tangga akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan terakhir mengajar anak mengaji? Kapan anak bisa membaca Quran? Masukkan anak maghrib mengaji, dari maghrib ke isya, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Ahad libur tabligh akbar. Setuju? Buat tabligh akbar malam Ahad, malam Minggu. Setuju? Setuju aja. Kenapa dibuat malam Ahad? Supaya anak muda jangan pacaran. Say no to bonceng. Katakan tidak pada bonceng. Insya Allah kalau sudah ikut bengkel subuhan tak ada bonceng cewek-cewek. Bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini. Gembung masuk angin. Kalau pacaran yang rugi itu laki-laki apa perempuan? Kalau hamil di luar nikah yang malu laki-laki apa perempuan? Kalau mengandung perutnya besar yang ditengok orang laki-laki apa perempuan? Muntah-muntah, penciuman busuk bau yang merasakan ngidam laki-laki apa perempuan? Melahirkan anak, menjerit meregang nyawa, mati jadi resikonya, laki-laki apa perempuan? Pacaran yang mau dibonceng laki-laki apa perempuan? Gatal. Tapi kasih tahu resikonya, mau juga lagi dibonceng. Jaga harkat martabatmu sebagai perempuan. Hai laki-laki, emakmu perempuan, ada yang dilahirkan bencong. Adikmu perempuan, kakakmu perempuan, anakmu perempuan. Bagaimana nanti kalau anak perempuanmu dibonceng orang? Bagaimana nanti kalau anak perempuanmu disia-siakan orang? Mau anak perempuannya disia-siakan orang? Maka yang sudah pacaran-pacaran di masa-masa yang lalu, penuh playboy cap tupai, lompat sana, lompat sini, lompat sana. Playboy cap gayung, cedok sini, cedok sana, cedok sana. Inilah masanya bertaubat. Semua yang pacaran-pacaran, ini doa makbul lebih dari 40 orang, lebih dari 400 orang, hampir 4.000 orang. Doa ini makbul. Semua yang pacaran putus. Disaksikan oleh para malaikat yang hadir di majelis ilmu. Semua yang pacaran putus, berubah menjadi pernikahan yang suci. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni
amalan salihah. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji, atfatan ya jiratal alamin, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami. Yang capek-capek, yang pusing-pusing, yang lelah-lelah, jangan khawatir, ambulan sudah siap di sana. Masya Allah tabarakallah, ini panitia luar biasa siap. Masya Allah tabarakallah. Anak-anak muda yang tak bisa duduk, yang tak bisa berdiri, naik mereka tak ke rumah siapa, awas jatuh. Hai guys, Masya Allah, mereka angkat tangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pengajian anak-anak dari maghrib ke isya siap antar anak ke Masjid Sabilul Huda. Pengajian ibu-ibu sore Jumat ba'da asar siap baca Yasin habis itu pengajian. Pengajian bapak-bapaknya juga jangan sampai tidak ngaji. Ini banyak ibu-ibu kalau permisi, Bang, aku mau ngaji. Sama siapa? Sama Ustaz Somad. Silakan ikut pengajian. Abang nggak ikut, abang mau main gapir sebentar. Di rumah juga nonton pengajian, siapkan paket 4 giga. Yang selama ini ragu, ini Ustaz Abdul Somad ini ada tak di alam nyata? Ini dia aslinya. Ada Ustaz Abdul Somad ini apa tak ada? Ada. Selama Ustadznya ada, walaupun ditonton di YouTube, walaupun ditonton di TV kabel, maka tetap dapat pahala. Yang penting Ustadznya ada. Memangnya ada di YouTube, orangnya tak ada? Ada. Saya sudah ke Kuala Lumpur, ke Malaysia bolak-balik, tak jumpa Upin Ipin. Saya yakin dan percaya ini jamaah ini semuanya hadir ini mau memastikan apakah Ustaz Somad ini ada atau tak ada. Tadi di depan saya katakan kita mesti jaga ukhuwah. Sekarang saya sampaikan bagaimana cara menjaga ukhuwah. Dengan sholat berjamaah ke masjid, dengan buat pengajian maghrib, subuh, asar, isya, bapak-bapak, anak-anak, ibu-ibu, semuanya siap buat pengajian. Ustadz, kiai, guru mengaji datangkan kemari. Jangan sampai kita putus regenerasi. Jangan sampai tidak ada yang siap jadi ulama. Masukkan anak ke pondok pesantren. Yang sudah memasukkan anak ke pesantren, alhamdulillah. Yang belum memasukkan anak pesantren, yang ragu-ragu, masukkan Pak. Dengan anak masuk pesantren selamat dari narkoba, amin. Dengan anak masuk pesantren selamat anak dari zina, amin. Daftarkan ke pesantren Darul Ihsan, daftarkan ke pesantren Kumpe Darut Tauhid. Yang punya tanah, wakafkan untuk pondok pesantren. Siap mewakafkan tanah untuk pesantren? Insya Allah. Punya tanah luas sejauh mata memandang, punya kebun sawit, punya kebun kelapa, punya kebun pinang. Kenapa Ustaz sebut kelapa dan pinang? Itu yang nampak kedua batang. Ada orang mati bawa pinang, ada orang mati bawa kelapa, ada orang mati bawa brondol, ada orang mati bawa kartu kredit. Yang dibawa hanya amal soleh, bukan somat. Aku mana mau ikut sama kalian? Kalian pun tak mau ikut sama aku. Kau hidup, aku mati. Itulah makna sehidup. Jangan bapak kegeeran. Ini biniku ini mau ikut kalau aku mati. Bu, jawab dengan jujur. Kalau bapak ini mati, ibu mau ikut? Sangat jujur, mantap. Biar mereka disadar diri tahu diuntung. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung, jasad terbujur, keranda diusung. Ibu-ibu di Teluk Nilau masih ada grup nasib? Masih ada? Grup nasib teruskan. Jangan sampai tak ada nasib untuk mengimbangi keyboard tunggal. Ibu jangan ketawa menengok keyboard tunggal. Nanti anak menantu nikah pesta walimah, tiba-tiba penyanyinya menyanyikan lagu pentasnya tinggi.
Suami ibu menonton, dia ingin ibu macam penyanyi dangdut. Menengok penyanyi dangdut, menetes air liur. Balik ke rumah menengok bini, menetes air mata. Tapi kalau ibu-ibu pakai grup nasyid, lagunya mengingatkan tentang Allah, lagunya mengingatkan Rasulullah, lagunya mengingatkan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hidupkan ini semua untuk menjaga persatuan. Bapak-bapak masih ada wirid Yasin di Teluk Nilau? Malam apa? Alhamdulillah, untung tak dibilangnya malam Sabtu. Malam Jumat. Kalau ada orang yang membid'ahkan baca Yasin, membid'ahkan tahlil, membid'ahkan semua maulid Nabi, Isra Mi'raj, itu hanya sarana untuk menjaga persatuan, bodoh. Ibadah kita udah cukup. Sholat cuma 5, tidak ditambah jadi 7. Serajin-rajinnya orang Islam, tak ada menambah sholat maghrib jadi 5. Yang ditambah itu adalah momen pertemuan persatuan kita supaya lebih sering bersama, memikirkan umat ke depan, bagaimana anak-anak kita ini supaya selamat dia fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Selamat insyaallah dunia akhirat. Mohon maaf Tuan Guru, mau izin ke belakang. Mohon maaf Pak Kapolres, mau izin ke belakang. Aku jumpai jamaah. Masya Allah, tabarakallah. Inilah jamaah yang dari tadi menengok tengkuk Ustaz aja. Untunglah ada orang yang berbaik hati. Dibukanya lah tenda, dibuka baleho. Coba kalau tak dibuka nih dari tadi, maka bapak ibu di belakang nih macam mendengar sandiwara radio babat tanah leluhur dan mak lampir. Akhirnya dibuka. Saya yakin ada yang berdoa dari tadi, ya Allah bukalah, 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 bukalah. Ini terkabul doa orang di belakang nih, Masya Allah. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan menangis sampai meratap. Sudah lama Ustaz Somad tausiah, baru inilah ada orang duduk di atas atap. Masya Allah, keren, luar biasa. Awas jatuh Pak. Masya Allah, kalau jatuh tak apa-apa, ambulans sudah ready siap. Tadi di depan Ustaz Somad sudah mengingatkan bahwa kita jaga ukhuwah persatuan. Di sebelah kiri Ustaz Somad sudah katakan, jaga ukhuwah dengan sholat berjamaah, jaga ukhuwah dengan tetap wirid Yasin, jaga ukhuwah dengan majelis ilmu, jaga ukhuwah dengan mengantar anak ke masjid, jaga ukhuwah dengan tetap mengaji akidah, fikih dan akhlak. Momen yang terakhir supaya mereka di sana merasakan bagaimana rasanya menengok tengkuk Ustaz. Mereka dari tadi kan menengok wajah Ustaz kan. Sekarang berbalik, kita mesti pandai-pandai merasakan perasaan orang lain. Sabar ya Bu ya. Begitulah rasanya di belakang pentas Bu. Sabar ya Pak ya. Ini luar biasa, Masya Allah, tabarakallah. Di momen yang terakhir ini, apa yang ingin disampaikan Ustaz Abdul Somad? Jangan mau diadu domba, karena yang diadu itu hanya domba. Domba sudah dipotong Idul Adha. Ustaz Somad itu Ustaz radikal, betul? Oh, betul pula. Ustaz Somad itu anti NKRI, merah pecinya, putih bajunya, merah darahku, putih tulangku, Negara Kesatuan Republik Indonesia, betul? Apakah orang Teluk Nilau ini cinta NKRI? Cinta. Sepanjang jalan bendera merah putih. Kenapa? Momen 17 Agustus. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Belanda itu pontang-panting pulang ke Amsterdam, pulang ke Leiden, itu karena teriakan Allahu Akbar dari anak-anak pesantren, kiai dan alim ulama, betul? Mereka meneriakan jihad, Allahu Akbar, bunuh Belanda. Akhirnya Belanda lari pontang-panting, tunggang langgang, lintang-lintang, habis semuanya. Yang tinggal satu, terong Belanda. Masya Allah. Di mana-mana saya tausiah biasanya kameranya bisa dihitung 1, 2. Ini di Teluk Nilau nih kameranya semua menyala-nyala. Sampai bingung satelit di atas mana yang mau kami salurkan ini. Inilah orang yang masuk surga sama handphonenya sekalian.
Punya handphone manfaatkan. Jangan sebarkan hoax, jangan sebar berita bohong, jangan mau termakan isu. Ingat undang-undang ITE, bisa masuk penjara. Sebarkan dakwah, ceramah, tausiah Ustaz Abdul Somad. Potong yang baik-baik, jangan potongan fitnah. Karena itu akan merusak persatuan kita. Orang tidak senang kalau negara ini kuat, betul? Orang mau merusak kita. Dulu Belanda bisa menjajah kita, Jepang bisa menjajah kita, bukan karena kita lemah, tapi karena kita mau diadu domba. Yang sudah pakai jilbab panjang jangan mengejek jilbab pendek. Yang sudah pakai jilbab jangan mengejek yang pakai cadar, karena cadar juga ajaran Islam. Diejek orang bercadar bertahun-tahun, mereka diam, mereka tak melawan. Akhirnya datang Covid, laki-laki pun bercadar. Cadar ajaran Islam, jilbab ajaran Islam. Yang sudah pakai jubah jangan ejek yang pakai celana, karena celana juga baik menutup aurat. Kenapa Ustaz Somad tidak pakai kain? Kenapa Ustaz Somad tidak pakai sarung? Karena kalau pakai sarung aku takut dikejar jamaah lari pontang-panting, tanggal kain sarung. Tapi kalau di rumah sholat berjamaah, di pesantren subuh tadi tetap pakai kain sarung bersama dengan santri, sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing. Tapi ada namanya adat istiadat, lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikatnya. Jangan sampai melanggar adat istiadat. Seandainya saya datang ke Teluk Nilau pakai helm, pakai baju kaos, pakai jaket kulit, pakai celana jeans. Hi guys, are you ready to rock? Siap semuanya? Apakah saya salah? Tidak salah menutup aurat, tapi menurut adat istiadat, nenek-nenek, datuk-datuk yang menengok mulai berbisik, ini ustaz apa pembalap? Ini nampaknya pembalap, pemuda berbadan gelap. Jangan tersinggung. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siap jangan diadu domba. Apapun berita yang datang, yakinkan benar-benar. Ceramah Ustaz Abdul Somad yang dipotong-potong, ini kerja orang yang tak punya paket 2 giga, betul? Sudahlah otaknya pendek, pulsanya pun sedikit. Tapi kalau dia nonton acara full ceramah Abdul Somad, baru dia paham, oh ternyata. Begitu juga dengan ulama-ulama kita yang lain, para habaib kita. Jangan mau jadi korban berita hoax, mesti cerdas, pikir dengan baik, pandang dengan baik, dengar dengan baik, renungkan dengan baik, berdoa kepada Allah. Insya Allah Allah akan senantiasa memberikan bimbingan. Tanya kepada alim ulama, tanya kepada para habaib. Jangan pikir sendiri, baca sendiri, terjemahkan sendiri, renungkan sendiri, nyasar sendiri, masuk neraka sendiri. Tapi kita mesti cerdas. Ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang mana? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang mana? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan kita selalu di jalan yang lurus ini insyaallah. Tapi Ustadz balik ke Jambi kan jalannya belok-belok, bukan itu maksudnya. Lurus dalam keadaan benar, benar dalam keadaan lurus, tidak membelok ke kiri dan ke kanan. Tapi kalau dia sempat tersilap, sempat tersalah, sempat mabuk, sempat zina, tidak ada jalan lain kecuali taubat. Kamu pula toco, bertaubat kepada Allah. Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Mudah-mudahan yang belum sholat segera sholat. Kalau tak juga sholat, nanti kita sholatkan sholat jenazah. Jangan diaminkan, nanti kalau dia mati betulan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak sholawat, perbanyak sholawat, perbanyak sholawat, maka Nabi akan memberikan bimbingan. Karena sholawat dari Teluk Nilau dibawa ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Rasul
salamullah salamullah ala yasin habibillah. Kalau khutbah Jumat khotibnya lupa baca sholawat, apakah khutbahnya sah? Tidak sah. Kalau ada orang berdoa tanpa mengucap sholawat, apakah doanya sampai? Tidak sampai. Kalau ada orang sholat at-tahiyatul mubarakatuh sholawatun thayyibatun lillahi assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh wassalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, langsung handphonenya berbunyi, halo, lupa mengucapkan sholawat, apakah sholatnya sah? Batal. Maka jangan lupa bersolawat sebanyak-banyaknya. Inna sholatakum, sholawat kalian dari Teluk Nilau dibawa ke Masjid Nabawi. Mudah-mudahan nanti kita tidak hanya bersolawat dari Teluk Nilau, tapi langsung di depan makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz Abdul Somad akan berangkat umroh pada bulan Februari bersama Ustaz Dahrizal Dahlan, bersama Ustaz Ican. Maka bapak ibu yang mau ikut silakan, ongkos tanggung masing-masing. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi Allah, assalamualaikum ya Safwatullah, assalamualaikum ya khaira khalqillah, assalamualaikum ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Mudah-mudahan Allah bukakan kita pintu rezeki, belanja ke warung tetangga. Kalau mau beli kain tuh ke Nova Tekstil, alat-alat rumah tangga. Jangan belanja ke tempat-tempat yang membuat orang belum tentu bayar zakat, hanya orang cari kaya raya. Belanjalah ke tempat tetangga, kawan, sahabat, kerabat, jamaah yang kira-kira kalau duitnya banyak dia akan tolong pondok pesantren. Betul? Ini orang ini kalau belanja bukan main lagi menawarnya macam mau membunuh. Ini berapa harga kainnya semeter? 20.000, 3.000 ya. Tahu ini mau menawar apa membunuh? Anaknya mau sekolah, betul? Suaminya bekerja tak cukup penghasilan, ibunya buka kios. Maka kita bangkitkan ekonomi umat. Insya Allah kalau dia punya duit, dia akan bayar zakat ke Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Ini saya tak tahu entah mana yang kaya, entah mana yang miskin, entah mana yang susah. Semuanya sama karena uang tak bisa diukur dari wajah. Kadang ada orang ganteng putih, tengok dompet 2.000 perak. Ada orang nampaknya susah, gayanya macam mau mati, ditengok rekeningnya banyak, rupanya pura-pura susah biar tak dikutip zakat. Tapi di Teluk Linau, hah? Saya ngetes jamaah ini masih sadar atau? Di Teluk Nilau ini orangnya kaya-kaya semua. Yang rezeki masih tergantung di langit, turunkan ke Teluk Nilau. Yang rezeki masih tertanam di dalam tanah, naikkan ke Teluk Nilau. Yang masih jauh di tengah lautan, sampaikan kemari ya Allah. Mudah-mudahan kalau sudah nanti punya rezeki banyak, yang punya mobil satu jadi mobil dua, yang punya rumah satu jadi punya rumah dua, yang punya kebun kelapa satu jadi kebun dua, yang punya bini satu jadi ilaha illallah. Tak ada aku menyebut macam itu, Bu. Aku sudah memancing aja tadi. Tapi memang bapak-bapak ini suka terpancing memang. Istrinya tetap ibu sampai ke surga insyaallah. Tengoklah bunyi amin, takutnya mereka diduakan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bapaknya baik, ibunya baik, anaknya baik, polisinya baik, tentaranya baik, DPR-nya baik, pemimpinnya baik, Indonesia akan tetap jadi baik. Tapi kalau sudah hancur lebur, bak kaca jatuh ke batu, nasi sudah jadi tai ayam. Udah hancur berkeping, cerita bubur juga lagi. Betapa adilnya Ustaz Somad. Depan dapat, kiri dapat, kanan dapat. Ini rumah. Mohon maaf tuan-tuan guru, mohon maaf Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan semua yang hadir ini keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anaknya soleh dan solihah menjadi penghafal Quran. Kalau ada yang dililit hutang, dilepaskan Allah Subhanahu wa taala. Yang belum jumpa jodoh, dijumpakan dengan yang baik-baik. Yang bilang amin yang jomblo aja. Ini anak udah 3, amin. Kita tahu bininya mensyuting, awas kok balik.
Mudah-mudahan yang belum punya anak segera istrinya hamil. Tolonglah Pak Ustadz, aku sudah umur 40 tahun belum punya anak Pak Ustadz. Kenapa kau belum punya anak? Belum berbini. Ilaha illallah. Kadang menengok jomblo-jomblo ini khawatir awak pula yang silap sekali lagi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup ini singkat. Betapa banyak kawan, tetangga, sahabat kita yang dulu sehat-sehat sekarang sudah meninggal mendahului kita. Kenapa kita masih hidup sampai sekarang? Kenapa ibu masih hidup? Oh, saya rajin 4 sehat 5 sempurna Pak Ustadz. Ibu masih hidup, bapak masih hidup. Jawabannya ada dalam surat Al-Mulk juz 29. Alladzi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati, wal hayata, Allah yang menciptakan hidup. Untuk apa dibuat Allah ada hidup ada mati? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang ditengok itu adalah amal. Yang gemuk akan menjadi santapan cacing tanah. Yang kurus cacing tak terlalu bersemangat. Saya ini kalau mati kata cacing, cuma sup tulang katanya. Jangan pedulikan cakap orang. Yang gemuk jangan terlalu pusing dengan gemuknya. Nanti diajak orang, disindir orang, pertumbuhan itu ke atas bukan ke samping. Saya kurus selalu disindir orang. Ustadz sehat kan? Ustadz sehat kan? Ustadz sehat kan? Kalau tak sehat tak sanggup ceramah lebih sejam deh. Yang penting sehat, yang penting beribadah, yang penting istiqomah. Kalau sudah istiqomah pasti husnul khatimah, mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa yang sering kita cakapkan itulah nanti yang akan keluar dari mulut kita waktu mati sakratul maut. Copot. Apa yang sering kita nyanyikan itulah nanti yang akan terakhir keluar dari mulut kita. Makanya selesai la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nub'atsu. Dengan itu kita hidup, dengan itu kita mati, dengan itu nanti kita akan dibangkitkan di padang mahsyar bersama di Teluk Nilau, bersama di surga Jannatul Firdaus.